طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, wabil khusus panjenenganipun Rama Yai Haji Munhamir Malik, yang kami hormati Kepala MTS Al-Hadi Bapak Dikron Najib SHI Eskom, yang kami hormati Kepala MTS Al-Hadi Ustadz Wildan SPD, Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati, serta siswa-siswi MTS maupun MA Al-Hadi yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki tahun baru Islam. Tahun baru Islam ini merupakan bid'ah hasanah yang paling jos. Bid'ah hasanah yang paling jos. Kenapa? Karena sebelum Umar bin Khattab, zaman Nabi itu, Nabi nggak pernah memerintahkan untuk membuat kalender, bahkan nggak terpikirkan. Zaman Abu Bakar pun tidak ada kalender Islam. Jadi waktu itu masih menggunakan kalender fil. Kalender fil niku cara wong ngiriku semua tahun gajah. Itu memang asli nama kalender, Tarikh Fil. Mulane kula njenengan sedaya mbiyen pas cilik dikandani kae Gusti Kanjeng Nabi lahire ana ing kene ya Mekah ngono modele. Ya, padahal ya tulisane Makkah tapi menene Mekah, ya ora apa-apa karang Jawa kok. Dinane Isnen 12 tahun gajah. Saya pernah ngisi di Semarang di salah satu STM di Genuk sana, diprotes oleh kepala sekolahnya. Kenapa? Loh, Nabi kok lahirnya kok tahun gajah? Lah itu kan sio Cina. Di Cina kan ada tahun gajah, tahun ular, tahun babi. Dikiranya itu. Bukan. Memang asli orang jahiliyah punya kalender namanya kalender fil, yang dihitung 0 tahunnya sejak penyerbuan pasukan gajah. Makanya namanya kalender fil. Lah Kiai Jawa digawe gampang, oh berarti tahunnya ya tahun gajah. Nah gitu. Orang Kristen punya tahun miladi, kita mengenalnya sebagai tahun Masehi. Tahun Masehi. Jadi zaman Nabi yang enggak ada kalender Hijriyah. Makanya kalau ada orang yang tanya, kok memperingati tahun Hijriyah, emangnya Nabi Muhammad pernah menyuruh memperingati tahun Hijriyah? Ya enggak mungkin, wong tahunnya saja belum ada. Tahunnya saja belum ada. Niku persis kaya wong Jawa sing takon, Pangeran Diponegoro sedane tahun piro? Kalau kamu ditanya Pangeran Diponegoro sedane tahun piro, sampean paham mboten? Nggih mboten paham, wong Pangeran Diponegoro ora duwe sedan. Duwene jaran, mosok ditakokke sedane tahun piro. Mudeng mboten maksudnya? Nah iya, wong barange urung ngono kok ditakokke. Sama orang mempertanyakan apakah Nabi Muhammad pernah menyuruh untuk memperingati tahun baru Hijriyah? Ya jelas enggak ada. Wong tahunnya saja belum ada. Yang pertama kali punya ide untuk membuat kalender Hijriyah itu adalah Umar bin Khattab.
Itu sebenarnya bentuk munafisah. Munafisah itu iri dalam arti baik. Jadi iri dalam arti baik itu boleh. Umar bin Khattab iri terhadap agama lain. Orang jahiliyah saja punya kalender fil. Orang-orang Mesir punya kalender Kipti, ada hitungannya sendiri. Orang-orang Hindu punya kalender Saka. Ya, punya kalender Saka. Orang Kristen punya kalender Masehi. Maka Umar bin Khattab punya ide, orang Islam itu sudah banyak pengikutnya, seharusnya juga punya kalender sendiri. Harus punya kalender sendiri. Mosok wong Islam kok lebih kenal kalendernya orang lain daripada kalendernya sendiri. Kalender Kristen itu lebih terkenal di Indonesia. Itu loh, yang hitungannya bulannya ada Januari, Februari, Ngapret, Ngapril niku toh. Kalian kan lebih hafal toh. Coba kalau kamu disuruh menyebutkan bulan-bulan tahun Masehi, mesti cepet kamu. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, cepet. Tapi kira-kira coba kalau kalian suruh menyebutkan kalender Hijriyah dengan nama-nama bulannya, bisa cepet nggak kamu? Coba. Muharram, Safar, kok suwimen toh? Kok hidup-hidup badilawal iki lho. Rabiul Alhamdulillah luar biasa, rodok cepet. Nah, rodok cepet. Luwih cepet meneh nak kalender Jawa. Kalender Jawa itu sebenarnya adalah bentuk munafisahnya Sultan Agung Anyokro Kusumo membuat kalender Jawa. Kalender Jawa ini gabungan antara Hijriyah dengan Saka. Melanjutkan tahun Saka, tapi nama bulannya dirubah semua. Nama bulannya dirubah semua. Nama harinya pun dirubah semua. Aslinya orang Jawa itu punya hari sendiri. Harinya itu hari Minggu, biasa disebut sebagai Radit. Radit. Hari Senin itu Sumo. Hari Selasa itu Anggoro. Ndek jedo kilingan dina kuwi. Padahal wong Jawa wis lali dinane ya. Ya gitu. Kemudian hari Rabu itu disebut sebagai Budo. Kemudian hari Kamis disebut sebagai Respati. Hari Jumat disebut sebagai Sukro. Mulane iki ana kacang sukro, mungkin iki ya was dinane Jumat. Nah gitu. Nanti hari Sabtu bagi orang Jawa itu Tumpak. Tapi sekarang dirubah sampai orang Jawa nggak kenal dengan harinya sendiri. Oleh Sultan Agung diganti hari Radit, diganti hari Ahad. Diganti hari Ahad. Wong Jawa kan meni Ahad kangelan ndak malah dadine Ngahad. Terus hari kedua itu berbahasa Arab. Aslinya kalau bahasa Arab kan Thulatha. Terus orang Jawa suruh bilang Thulasa kangelan Sultan Agung pengerten. Wong Jawa kok kon muni Thulatha. Nah aslinya kan Thulatha loh, hari yang ketiga. Nah Isnin itu hari yang kedua. Ahad hari pertama, hari keduanya Itsnain. Kon muni Itsnain kangelan terus dadi Senin. Mulane tanggaku dijenengi Senin iki mergone laire dina Senin. Hari yang kedua Itsnain. Hari yang ketiga Thulatha. Wong Jawa kon muni Thulasa kangelan terus dadi Selasa. Itu aslinya orang Jawa punya hari sendiri namanya Anggoro. Hari Budo. Tapi akhirnya oleh Sultan Agung diganti menjadi Arbi'a. Arbi'a kuwi bahasa Arab digawe Arbi'a kangelan akhir dadi Arba, suwe-suwe dadi Rebo. Mulane iki ana lagu kae Pak Rebo laire dina Kemis ngoten ya Pak. Terus kemudian hari Respati diganti menjadi hari Kemis.
aslinya bahasa Arabnya itu apa? Khomis. Ilat Jawa kon muni khomis kangelan terus dadi komis, suwe-suwe dadi kemis. Mulane saiki ana istilah ngemis. Kenapa? Karena waktu itu Sultan Agung itu kalau sore hari Kamis ziarah ke makam orang tuanya. Seperti kita ziarah ke makam orang tua kan biasanya Kamis ba'da asar. Itu Sultan Agung kalau berangkat ziarah tidak lupa sambil membawa uang receh, didumke masyarakat sing ketemu ning pinggir-pinggir dalan. Akhirnya do tuman pendak dina Kemis terus do baris ning pinggir dalan ben entuk duman. Akhirnya ngger ditakoni, "Arep ngendi?" "Ngemis." Mumpung dina Kemis mengko ana duman. Dadi ngemis kuwi asline nyadong ning dina Kemis, mulane diarani ngemis. Tapi saiki ya kebablasan no, dina Rebo wis ngemis, dina Jumat ijek ngemis, padahal wis ora dina Kemis lho kuwi, dina Minggu ya ngemis. Dadi ngemis kebablasan hari ngemis. Nah itu saya ingat waktu kecil dulu tuh kalau ngaji diajak iuran nak ngarani kemisan kan nonton ya, mergono iurannya setiap hari Kamis. Jadi itu wujud bentuk munafisah di Jawa juga ada. Kalau beliau Umar bin Khattab itu membuat kalender Hijriyah, tapi kalau Sultan Agung membuat kalender Jawa. Nah cuma ada lagi Sabat hari berikutnya itu adalah hari Sukro, tapi oleh Sultan Agung diganti hari apa? Jumat. Karena saatnya untuk sholat Jumat. Tapi Sultan Agung aslinya enggak Jumat loh itu, Jemuah. Mulane wong kuno mbiyen ngarani ning ndi mangkat jemuahan. Karena dinone dino Jemuah. Jumat itu sudah bahasa Indonesia itu Jumat. Berikutnya tumpak diganti dengan hari Sabat. Wong Jawa kan muni Sabat kangelan terus dadine Sabtu. Ya itu model modifikasi. Itu luar biasa. Kembali lagi, kenapa Umar bin Khattab memilih nama kalendernya dengan nama kalender kok Hijriyah? Itu ada alasannya. Jadi waktu itu Umar bin Khattab cukup demokratis. Para sahabat dikumpulkan untuk menentukan nama tahun baru Islam ini mau dikasih nama apa. Waktu itu ada yang usul dihitung 0 tahunnya mulai lahirnya Nabi. Dan nanti kembar dong dengan miliknya orang Kristen, miladi, sama-sama hari lahir. Nah berarti ditolak. Kenapa? Alasannya satu, kembar dengan miliknya orang Nasrani. Yang kedua, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal kan tidak hanya Nabi Muhammad, seluruh dunia yang lahir tanggal tersebut juga cukup banyak, sehingga ditolak. Ada yang usul lagi sejak Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, itu pun ditolak. Kenapa? Karena saat wahyu pertama turun belum punya efek apa-apa, bahkan Nabi Muhammad SAW digambarkan, diceritakan ketika menerima wahyu pertama niku Nabi sempat belajar niku napa bahasa Indonesia ini, melarikan diri, lari. Jadi orang takut itu wajar, Nabi Muhammad itu tahanus kurang lebih sudah 13 tahun, tapi ketika ditemui oleh malaikat Jibril dan mendapatkan wahyu ayat yang diturunkan pertama, itu adalah pada surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu setelah disikep berkali-kali kemudian bisa mengucapkan, karena kan cuma 5 ayat saja waktu itu. Makanya sampai sering terjadi perdebatan. Ada yang bilang bahwa surat yang pertama kali turun itu Al-Alaq, tapi banyak juga mufasir yang menyatakan yang pertama kali turun itu Al-Fatihah. Itu surat yang pertama kali turun Al-Fatihah. Makanya Utsman bin Affan menempatkan Fatihah jadi pembuka Al-Quran.
Quran, jadi umul kitab, jadi fatihul kitab, ada di paling depan. Karena alasannya itu. Al-Alaq waktu turun cuma 5 ayat, baru setelahnya disambung pada ayat berikutnya. Nah ketika nerima wahyu niku Nabi sempat ajrih, weruh malaikat niku wedi mlayu. Wah, kula mbayangke awake Nabi berarti iki watletis nggih. Awake iki suwehat ngeten. Munggah mriku mawon rada ngayer-ngayer kok. Lho kalau jenengan sudah haji atau umroh, saya doakan semuanya semoga bisa haji dan umroh. Lemune amin kok rada aras-arasen iki. Ketepo ora mantep nek ora iso haji, ora iso umroh to. Iso. Wong muni amin urung bayar kok wis wedi iki lho. Apa meneh sesuk nek wis bayar tambah wedi. Semoga bisa haji dan umroh semua, amin. Ya ora kitang kasep ora apa-apa wis rada seru. Nah gitu. Jadi jenengan kalau haji umroh itu besok bisa kamu lihat bagaimana posisi Gua Hira. Posisi Gua Hira itu posisinya di tebing atas sana. Sekarang sudah dikasih trap-trap. Saya membayangkan wong kita aja turun dari atas aja dengkulnya wis mulai rada linu. Ngono Nabi kok dari atas itu lari. Itu menunjukkan Nabi super sehat. Nabi super sehat. Nah, jadi turunnya wahyu yang pertama ini pun ditolak. Akhirnya ada usulan dihitung saja sejak hijrahnya Nabi. Karena yang hijrah itu tidak hanya Nabi Muhammad, juga banyak para sahabat. Yang kedua, hijrah adalah simbol kesuksesan. Simbol kesuksesan. Karena ketika Nabi memperjuangkan Islam di Makkah kurang lebih 13 tahun, itu perkembangannya buruk, tidak memuaskan. Tapi begitu pindah hijrah ke Madinah, itu ternyata hasilnya memuaskan. Makanya saya ingatkan ini, paling kan kalian baru MTS, aliyah, seandainya kamu jatuh cinta pun istilahnya cintanya masih cinta monyet, belum cinta sungguhan. Jadi kalau pacarmu atau yang kamu taksir ternyata diambil orang lain, kamu nggak usah kecewa, hijrah saja kepada yang lain. Allah masih menciptakan orang-orang yang lebih baik daripada kamu. Jadi jangan lagi ada ceritanya santri Al-Hadi kok sampai pindah sekolah atau boyong dari pondok kok namun gara-gara patah hati. Ngisin-ngisini, yakin ngisin-ngisini. Kenapa? Ya ambil saja contoh Nabi kita. Nabi Muhammad itu lahirnya di Makkah, dewasa di Makkah, punya istri juga di Makkah, punya anak-anak juga di Makkah. Kemudian diangkat jadi Nabi dan Rasul juga masih di wilayah Makkah, memperjuangkan agama ya di Makkah. Tapi setelah 13 tahun ternyata tidak diperlakukan baik, Nabi hijrah ke Madinah. Jadi bahas ini boleh dicontoh. Aku iki wis tak pertahan kita apik-apik kok naksir wong liya. Ya kowe tak guak wae liyane jek akeh. Lah wong kowe tak pikir kok sing tak pikir ora mikir. Lah apa aku gentenan mikir. Ngono to ya. Besok lagi kalau pacarmu atau kamu baru naksir kok WA-nya nadane ora enak. Mulai sekarang kita bersahabat saja. Kamu nggak usah galau, nggak usah nangis-nangis, berarti kesenengan kono. Jawab iwe, terima kasih. Sudah lama aku tunggu kabar ini. Nah perlu dijawab. Kresek-kresek godhong jati, rumangsamu aku elek tapi wakeh sing wis ngenteni. Ya. Lah ngono iki ya kuat, Pak. Kalau dengan orang jauh, lah wong ternyata yang merebut mantan pacarku iki kancaku dhewe kok, Pak. Sampai ngisin-ngisini.
santri kok nggawe status ning gone FB-ne kok sakit hatiku. Iya, pacarku ditikung temanku sendiri. Ngisin-ngisini. Sing nikung pacarmu langsung di WA. Barang bekas kok kanggu. Ngomong. Lho, dadi kowe iki gagah. Dadi kowe gagah. Kaya Nabi di Makkah ora dikanggokke, orang Madinah sudah menunggu semua. Iya, Nabi santai hijrah. Sahabat-sahabat Nabi santai hijrah. Kenapa? Alah, nak terima wong apik sing luwih apik daripada kowe jek luwih akeh. Nah gitu. Lah kono ya ora usah kecewa, santai. Kalau besok ada yang ngejak putus lagi, guyu kowe. Terima kasih, hilang 1 masih ada 1000. Ya, iya gitu. Loh, dulu saya juga pernah patah hati juga pernah. Tapi jawabanku enak. Kenapa? Ketika dia ngejak putus, jawabanku cuma enak. Terima kasih, saya masih ada kesempatan untuk cari pengalaman baru lagi. Wong pacaran kok siji tok terus langsung pek bojo. Pengalamanmu sithik berarti. Pengalamanmu berarti sithik. Nah gitu. Lah kecuali nek wis ndek bojo, wis dadi bojone, lah kuwi aja kakean hijrah, wis ndek bojo kakean hijrah. Lah inilah semangat hijrah seperti ini. Semangat hijrah dalam hal apapun itu sangat baik, dicontohkan oleh Nabi hijrah. Bahkan Nabi itu ibaratnya ya ada gaya rada ngece sithik ngono. Kenapa? Karena ketika tahun sekitar 8 Hijriah, Nabi itu Fathu Makkah. Itu waktu itu ketika menaklukkan Makkah, orang Makkah sudah berharap sekarang Muhammad sudah jaya, Muhammad akan kembali menetap di Makkah lagi. Dikiranya itu dengan menaklukkan Makkah, maka Nabi itu masih suka dengan Makkah dan masih mau bertempat di Makkah. Orang Madinah sempat ketar-ketir, belai iki Nabi Muhammad pulang kampung iki. Ternyata semuanya di luar dugaan. Setelah Fathu Makkah, kurang lebih sekitar 13 hari Nabi ada di Makkah. Setelah itu ternyata apa? Nabi mengumumkan, saya tetap akan kembali ke Madinah. Jadi sang mantan Makkah ya rodok gigit jari ngene. Rumangsang makan CLBK ngono. Cinta lama bersemi kembali. Enggak, begitu kamu tinggalkan enggak mungkin saya kembali lagi. Ngisin-ngisini wong wis bar kok ngejak balen. Apa jarine teklek kecemplung kalen, timbang kangelan golek luwung balen. Ketok menak ora duwe harga diri. Ngono. Nabi yo hijrah golek liyane. Nabi pulang lagi ke Madinah. Itu yang menjadi alasan kenapa Umar bin Khattab akhirnya memilih nama kalendernya Hijriyah. Tapi agar orang-orang Makkah tidak sakit hati, maka kalender fil ditinggalkan, namanya diganti Hijriyah, tapi nama bulannya masih menggunakan nama bulan-bulan kalender fil, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah itu berlanjut. Kula niki kelingan niku mbiyen diwarai kalih gurune kula. Arang yo kon ngapalke kalender nama-nama bulan orang Makkah itu kangelan. Kelino nganggo Jawa aku. Nganggo Jawa ki iso banter kok. Suro, Safar, Mulud, Bodho Mulud, Badilawal, Badilakir, Rejab, Ruwah, Poso ngono ya cepet ndak kok. Tapi nganggo bahasa Arab kok wangil. Dulu saya diingatkan oleh guru saya dengan syair yang cukup singkat, tapi akhirnya kita jadi mudah mengingatkan urutannya. Musa roro jum jum rosa rosandul Musa roro jum jum mu iku Muharram,
so niku Sofar, Roro niku Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jum niku Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rosa ndul Rosa punika Rajab Sa'ban, Rosa berikutnya Ramadan Syawal, ndul Qa'dah, ndul Hijjah. Jadi sing gurung dua apal-apal ku diapalke syair kuwi gen gampang lengu urutke. Yo bareng. Musa Roro Jum Rosa ndul Musa Roro Jum Rosa ndul. Bisa ya? Musa Roro Jum Rosa ndul Musa Roro Jum Rosa ndul Soli. Itu kaitannya dengan nama-nama bulan kalender Hijriyah. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad Hijriyah itu pada bulan Muharram? Bukan. Nama kalendernya memang kalender Hijriyah. Peringatannya juga peringatan hijrah Nabi, sering dijadikan peringatan hijrah Nabi. Tapi aslinya dalam catatan sejarah Nabi kita hijrah bukan pada bulan Muharram. Bukan pada bulan Muharram. Nabi kita itu kalau dihitung hijrahnya itu pada bulan Rabiul Awal. Kalau mulai keluar dari dalam itu sejak tanggal 26 Sofar. Jadi orang-orang Makkah itu begitu mangkel dan jengkelnya terhadap Nabi Muhammad. Itu sudah pernah melakukan rapat untuk melakukan eksekusi terhadap Nabi. Kalau di Sirah Nabawi itu diceritakan kurang lebih 70 kali rapat yang dieksekusi dilaksanakan itu sampai 11 kali eksekusi, tapi semuanya gagal. Kenapa? Karena Nabi kita ini luar biasa, cerdasnya bukan main. Jadi bukan pimpinan militer, tapi Nabi kita sudah tahu strategi militer. Jadi Nabi kita itu menetapkan beberapa orang untuk jadi mata-mata. Aslinya beliaunya sudah muslim, tapi tetap berpenampilan kafir dan menyatu dengan orang kafir. Tapi semua informasi dari orang kafir dilaporkan kepada Nabi. Siapa itu? Yang paling terkenal itu Abbas. Pak D-nya Nabi yang bernama Abbas itu sebagai spionase. Jadi setiap rapat ya Abbas ikut rapat, tapi hasil rapat mesti disampaikan kepada Nabi. Mulane yo nggak arti pateni yo ora tau iso to wis ngerti dhisik informasi ini. Iya, nggak pernah bisa berhasil. Bahkan begitu jengkelnya besannya Nabi yang kafir memusuhi Nabi. Jadi nggak semua yang memusuhi Nabi itu orang jauh, yang memusuhi Nabi itu juga banyak orang dekatnya Nabi. Di antaranya adalah besannya Nabi, Abul Hakam. Kalau kita mengenalnya bukan Abul Hakam, tapi Abu Jahal.
Jadi Abu Jahal alias Abu Hakam itu besannya Nabi. Dari mana urutannya? Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah punya anak namanya Halah. Ya Halah cocok karo jenenge. Ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, Khadijah wanita yang pertama kali masuk Islam. Tapi anak kandungnya Khadijah Halah, ya jawabnya ya Halah. Muhammad ki sapa? Enggak apa Halah. Dan ketika Halah ini dewasa, menikah mendapatkan anak kandungnya Abul Hakam alias Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu besane Kanjeng Nabi. Mulane dieling-eling sesuk jenengan mbok menawa duwe nasib ditukari karo besanmu, sesuk aja susah, cukup ngelus dodo karo muni alhamdulillah. Nasibku kaya Kanjeng Nabi ditukari karo besanku dhewe. Ya Abu Jahal Abu Hakam ini begitu jengkelnya karena rapat berkali-kali, eksekusi berkali-kali, kok gagal terus. Dia naik pitam cara mriki napa istilahnya? Mangkel muntat. Wong kok ora pecus kabeh temu arep mateni Muhammad kowe kok ora iso. Wis aku dhewe tak sing eksekusi. Nah, tapi ya beritanya sudah dikasihkan oleh Abbas kepada Nabi bahwa Muhammad kalau pagi itu mesti Nabi Muhammad waktu itu masuk ke Hijr Ismail, di bawahnya talang emas itu sholat subuh. Maka Abul Hakam sudah rodok kemaki engke. Yo sesuk nonton kabeh, silakan tonton. Besok besanku mau saya bunuh. Ya ngono. Lah nek sakniki kan iso disyuting, lah jaman biyen kan ra ono sing nyuting. Kudune ndeloke adoh-adohan. Nabi ya nyantai saja. Nabi ya waktu subuh ya masuk ke Hijr Ismail, sholat subuh. Lah Abul Hakam namanya waktu itu belum Abu Jahal, namanya masih Abul Hakam. Itu ada di atasnya Ka'bah. Salahnya sendiri dia nyuruh budaknya untuk menyiapkan batu yang besar. Sing tukang junjung budak ya goleke sing paling gede. Handorone ora patek kelino junjang-junjung. Makanya ketika Nabi Muhammad pas sholat subuh dapat rakaat pertama itu ya dincang-inceng terus wae ngono. Mumpung ijek ngadeg orang legewo. Sampai ditunggu sampai sujud baru mau diangkat batunya. Tapi diangkat kabutan. Berkali-kali au tok ora kuat ngangkat. Tutuke wis iso diangkat. Nabi Muhammad sudah terlanjur berdiri. Akhirnya diselehke meneh. Dadi sing nonton ya do mangkel to. Jahal. Cara kene ya goblok. Lah wong buah watu wis diangkat yo ditibake, ngadeg yo ben blekir yo kena. Akhirnya diselehke meneh. Lah engko nak endo kan yo eman-eman. Wong posisinya berdiri. Akhirnya Abul Hakam mundur lagi. Dilihat, ya tak tunggu. Kalau dia sholat subuh kan 2 rakaat. Nanti kalau dia posisi pas sujud tak blekane nganggo watu. Ya ditunggu sampai begitu Nabi itu sujud mau ngangkat lagi ora kuat meneh. Ora kuat. Setelah kuat diangkat, Nabi sudah selesai, udah jalan, ambil dideloki cara ketok ana ya, kasihan deh lo. Ya makanya yang nonton pada ngamuk sekalian. Abu Jahal tidak hanya jahal, kalau jahal ya goblok. Nah Abu Jahal itu super goblok. Mergone istilah untuk super kan gitu ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia kan juga gitu. Orang yang super dalam meneriakkan revolusi disebut sebagai bapak revolusi. Nah, cara di Arab ya modelnya yang ngono, Abu revolusi ngono ya. Karena dia kuwi tokoh kegoblokan, maka disebut sebagai Abu Jahal. Niku jadi paraban Abu Jahal itu gara-gara dia sombong mau membunuh besannya dengan disaksikan banyak orang, tapi ternyata gagal, hanya pamer kebodohan, maka dipanggil sebagai Abu Jahal. Akhirnya lebih terkenal Abu Jahalnya. Malah orang Islam itu jarang yang kenal Abul Hakam.
luwih kenale Abu Jahal, lebih kenalnya Abu Jahal. Nah, baru kemudian membuat rapat berikutnya yang terakhir itu sekitar tanggal 25 Safar. Lebih spesifik lagi, kenapa dilaksanakan satu-satu kok gagal terus? Lah terus piye? Muhammad berarti harus dikeroyok. Maka rapat itu juga didatangi oleh Sayyid Abbas. Kesepakatan dari rapat, yang eksekusi jangan satu orang, tapi di antara 21 suku di Makkah harus mengirimkan wakilnya satu orang. Cara saiki ya tongkenge atau gondese atau jago kepruke, kelompok yang menjadi pimpinannya, eksekutornya yang memimpin misi itu. Cara saiki ya samakan jamnya, nanti jam 9 kita eksekusi. Sayyid Abbas usul jam 09 ya urung turu. Nanti kita eksekusi jam 10 ki Muhammad ijek melek. Ya terus kapan? Ya paling tidak jam tengah malam, jam 12. Usulnya Sayyid Abbas ini diterima. Kenapa? Agar Sayyid Abbas punya kesempatan untuk laporan kepada Nabi bahwa eksekusi rencananya nanti jam 12 malam. 21 pemuda ini dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Tapi mesti kalian sudah baca ceritanya toh. Ternyata setelah dibuka yang tidur di situ siapa? Ali bin Abi Thalib. Ternyata tongkeng ketemu tongkeng ya padha wedine. Iya. Ikrimah bin Abi Jahal itu tongkengnya orang Makkah. Tapi Ali bin Abi Thalib juga terkenal, itu juga tongkengnya orang Makkah, podo-podo tongkenge. Ternyata ora wani loh, jebule kok ternyata bukan Muhammad, ini kok Ali. Ali kan terkenal jago gelut. Makanya kalau kamu baca di sejarah, itu setiap nabi perang itu biasanya yang maju mubarozah. Mubarozah itu bertanding 1 lawan 1 ditonton banyak orang. Itu mesti sahabat Ali ikut maju. Karena memang terkenal ahli berkelahi. Ternyata mundur semuanya. Nah, tanggal 26 Safar itulah Nabi sudah mulai keluar dari dalam. Cukup aneh Nabi kita menunjukkan kecerdasan beliau. Napa? Makkah itu posisi di selatan, Madinah posisi di utara. Betul, utara sana ya? Posisi di utara. Kalau pakai otak yang wajar, orang lari ke Madinah seharusnya larinya kemana? Ya ke utara biar cepet. Kalau kamu itu mau ke Meranggen, ya udah langsung cepet ke utara sana biar cepet sampai ke Meranggen. Tapi Nabi kita enggak. Nabi kita itu ya kesannya lucu tapi ternyata super cerdas. Nabi itu larinya ke selatan. Larinya ke selatan, nuju ke Gua Thur. Itu posisinya di selatannya Makkah. Loh kok enggak lari ke utara? Karena Nabi sudah dapat informasi bahwa kepalanya Nabi dihargai 100 ekor unta. Jadi yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Unta siji niku sakniki sekitar 45 tekan 1 juta nggih. Yang sampean pengke berarti paling ora ya sekitar pinten niku? 6 miliar ngoten nggih. 6 miliar, 4 sampai 6 miliar. Wah mesti do rebutan to ono hadiah besar kok. Ada hadiah besar. Karena yang menggerakkan manusia kan cuma 2. Satu ketakutan besar, yang kedua adalah hadiah yang besar. Hadiah besar, wah sing ngoyak akeh. Maka pada lari ke utara semua ngejar Nabi Muhammad. Ojo nganti kedesiken kowe, ojo nganti kena kae. Akhire wong ku ngruduk ngalor kabeh. Padahal Nabi mlayune ngidul, metongkrong ning gone Gua Sur. Jadi cara dihitung ya rada ngecene. Ayo kono ya sak kemengmu wong aku mlayune ngidul. Lu Nabi kita luar biasa itu cerdasnya, Masya Allah. Nggak ketemu, makanya dikejar ke utara nggak ketemu karena Nabi larinya ke selatan. Satu-satunya yang punya intelijensi rodok nyandingi Nabi karena dia juga seorang pemburu itu adalah Surakoh. Surakoh bin Malik. Niku sing duwe ide, Muhammad ini orang cerdas, gak mungkin lari ke sana.
mesti paling larinya ya ke daerah-daerah sini. Makanya tercatat dalam sejarah kan, satu-satunya orang yang berhasil mengejar Nabi Muhammad ya cuma Suraka. Tapi begitu mau manah, kudanya tenggelam. Mau manah, kudanya tenggelam. Kenapa kok kudanya bisa tenggelam? Satu, karena mukjizat. Yang kedua, itu karena secara rasional ya wajar. Kenapa? Nabi kita itu dari gunung atau yang ada di Gua Sur, itu Nabi di situ kurang lebih 4 hari. 4 hari. Guane niku mboten gedhe, guane suwempit ciut. Niku diseni wong 5 wis uyelan. Tur mboten dhuwur. Kula njajal ngadeg nonton sundul lho. Berarti Nabi di dalam itu ya paling isane sila, selonjor, terus mungkin apa meneh ya layeh-layeh ngono to. Lah kira-kira ki bayangno 4 dina ning kono ki njul kesele kaya apa. Sekarang jujur aja, kamu duduk ini berapa jam tadi? Sikilmu wis ngaleh ping pira kuwi kira-kira? Itu belum ada 4 jam loh. Nabi itu 4 hari. Jadi dari tanggal 26 sampai tanggal 29 Safar Nabi masih ada di Gua Sur. Baru tanggal 1 Rabiul Awal. Karena itu nggak salah kalau ada orang bilang bahwa hijrahnya Nabi itu bulan Rabiul Awal. Karena mulai tanggal 1 Rabiul Awal Nabi baru keluar dari Gua Sur, kemudian jalan lewat Tihamah. Tihamah itu adalah pantai Laut Merah. Karena itu apa? Ada di Liba itu apa? Yub'atsu min Tihamah. Karena Nabi itu diutus dari arah Tihamah. Diutus kemana? Ya untuk ke Madinah itu dari Tihamah. Tihamah itu pantai. Pantai daerah selatannya Makkah. Itu daerah yang paling panas. Daerah yang paling panas. Digambarkan oleh orang sana, seandainya ada pantat kambing sambil wedhus diselehke ning nggone Tihamah pada siang hari, dalam waktu 1 jam sudah kering. Kira-kira dikamplengke bathuk ya mlentu lah ngono lah. Saking panase. Tapi kenapa Nabi ambil situ? Ya santai, wong Nabi itu selalu tudzilluhul ghamamah. Kemanapun Nabi berjalan pasti di atasnya dilindungi oleh awan. Maka Nabi ya biasa. Nah ini Surakoh yang berhasil mengejar. Jadi kalau kemudian kaki kudanya terperosok ke pasir ya wajar, wong itu di daerah pantai, itu cukup rasional. Nah tapi Surakohnya yang jadi takut, iku ora wong biasa iki, ora sak baino iki. Wong dipanah kok pendak arek manah mesti jaranku sikile ambles. Akhirnya nanya dan menyatakan diri masuk Islam. Ini juga diperintahkan oleh Nabi, jangan tunjukkan keislamanmu. Tapi dikasih oret-oretan oleh Abu Bakar, perjanjian dari Nabi, kalau kamu bisa menyembunyikan keislamanmu dan tidak memberitahukan perjalanan jalur kami, maka hadiahnya adalah gelangnya Yadajid Raja Iran. Waktu itu ya rada bingung niku Surakoh niku. Lah ya wong Nabi Muhammad urung dadi raja, urung dadi apa-apa, kok wis wani menjanjikan bahwa besok hadiahmu adalah, suratnya itu ditandatangani oleh Nabi tapi yang nulis Abu Bakar. Hadiahnya adalah gelangnya Raja Parsi. Yadajid itu Raja Parsi atau Iran. Dan akhirnya kan betul kan, Nabi sudah meninggal, Abu Bakar sudah meninggal, baru pada masa Umar bin Khattab betul itu terjadi kan. Madain atau ibu kotanya kerajaan Parsi tumbang, ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya sesuai dengan suratnya yang dibawa. Ini saya masih bawa suratnya Nabi Muhammad. Saya yang dijanjikan untuk membawa gelangnya. Ya sing paling bejo ya Surakoh niku. Trimo kon mingkem ngono tok, meneng ngono tok wis rasa cerita. Hadiahe kok gelang. Dan itu bukan gelang sembarangan, gelang komando. Jadi kemanapun apa itu Raja Yadajid itu mesti bawa gelang emas besar itu sebagai bentuk tongkat komando, dikasihkan. Berarti Nabi sudah bisa melihat jauh ke depan. Nabi sudah bisa melihat jauh ke depan. Jadi Nabi hijrah bukan pada bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Cukup antik juga. Madinah ada di utara, Nabi jalannya dari selatan malah ke barat sampai di ujung Tihamah,
baru balik ke utara. Makanya perjalanan Nabi itu cukup jauh. Yang seharusnya kalau Nabi wajar naik kuda, naik unta, itu dari Makkah ke Madinah paling itu hanya sekitar seminggu sudah sampai. Tapi karena Nabi harus nginep dulu, Nabi juga harus muter, maka jadi lebih jauh. Makanya orang Madinah menunggunya agak kelamaan. Biasa atau kalau nunggu orang yang dicintai itu kan waktu sedilu we rasane suwi, nggih. Kayak sampean ngoten niku to, ngenteni guru sing nak mulang enak, gurune grapyak, ngono kuwi nak ora lek mlebu-mlebu dinteni yak suwi ya. Ah gurune sing enak ora lek mlebu ngono. Tapi nek sing gurune ora enak niku ya kok cepet men mlebune ya ngono. Cepet men mlebune. Ya sama, orang Madinah itu begitu cintanya terhadap Nabi, maka mereka menunggu Nabi itu sambil berdiri dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad baru tanggal 12 Rabiul Awal sampai di Kuba, disambut terkenal sekali dengan asraqal badru tola'al badru alaina, itu terkenal sekali. Yo karo diterbangi berang. Mulane nek ana wong sing muni sholawatan karo terbangan niku bid'ah, iki berarti ra tau maca sejarah. Wong Nabi datang di Kuba disambut oleh anak-anak muda sambil diterbangi, Nabi juga enggak marah kok. Nabi ya seneng-seneng saja. Maka dari dulu memang itu sudah ada, budaya terbangan itu sudah ada. Nabi ya seneng-seneng saja. Itu hijrahnya Nabi. Karena itu anak-anakku sekalian nggak usah takut untuk hijrah, termasuk hijrah hal-hal yang baik. Lah pada bulan Muharram ini sebenarnya ada banyak sekali amalan-amalan, ada sekitar 12 amalan. Tapi ya mungkin nanti yang bisa saya sampaikan mungkin mbah lorong mbah telu wong iki wis mentek wektune ngono kok. Biasanya kalau nak ngaji dibatasi sak jam, niki wis meh sak jam kok. Nah, jadi ba'dzul hukama meresum amalan yang sebaiknya dilakukan pada bulan Muharram itu dalam sebuah syair. Sumsol lisil zur'a liman udwa ketahil roksal yatimimsah tasoddaq wa tasil wasi'alal ayali qalim dhufaro wa suratal ihlasiqul alfantasil sholli salli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man katwahada wal ali wal ashabi man katwahada. Bareng dengan saya pelan-pelan sithik-sithik ben gampang lengi-lengi-ling. Ada 12 amalan yang dianjurkan oleh para ulama pada bulan Muharram. Sum itu poso. Sum, sholli, sil, zur, aliman, ud, waktahil. Jadi sum, sholli, sil, zur, aliman, ud, waktahil. Ya kowe rada mangap-mangap sithik-sithik nugen ketoke rada kewes nerokke ngono. Roksal yatimimsah tasoddaq wa tasil wasi'alal ayali qalim lufarok wasu rotal ihlasiqul
al-fattasil صلي وسلم دائما على مدى صلي وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Sum poso sapa sira nomor 1 kon poso. Tapi Nabi mengingatkan loh ya. Nabi mengingatkan sumu yauma asyura wa sumu qablahu sumu yauma asyura wa sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Karena apa? Wa khalifu fihil yahuda. Sumu padha poso sapa sira kabeh yauma asyura ing dalem dina Asyura wa khalifu lan padha nulayanana sapa sira kabeh fihi ing dalem saum al yahuda ing wong Yahudi. Poso Sura tapi aja tiru-tiru kaya posone wong Yahudi. Fasumu, karena itu fasumu mongko padha poso sapa sira kabeh qablahu ing dalem sadurunge Asyura yauman ing sedina. Jadi poso Sura itu Nabi menganjurkan sebelum tanggal 10 yaitu tanggal 9 kita mengenalnya apa? Tasu'a. Itu sehari sebelum tanggal 10 puasa. Au ba'dahu, au berarti pilihan. Au ba'dahu yauman, utawa poso meneh setelahnya 1 hari. Jadi poso Sura itu 3 hari. Kalau enggak bisa ya 2 hari. Jadi 9 10 atau 10 11 atau digabung 9 10 11. Ojo poso namung tanggal 10 tok, malah koyok posone wong Yahudi. Karena tanggal 10 Muharram orang Yahudi juga pada puasa. Sum soli, yang kedua adalah soli. Soli itu maksudnya diminta untuk memperbanyak sholat sunnah. Kalau ini ulama tidak menentukan harus sholat apa. Ya kowe sing ora tau sholat duha ya iki mumpung suro sholat duha. Rakitang setahun pisan. Sing ora tau sholat tasbih ya iki mumpung suro sekali-sekali sholat tasbih. Sing ora tau tahajud ya mumpung suro sekali-sekali sholat tahajud. Paling ora setahun pisan tahu sholat sunnah. Nah ngoten, sholat sunnah. Kemudian sil dari kata wasola artinya nyambung, sambungo sedulurmu. Jadi kalau pas bulan Muharram seperti ini, datangilah saudaramu yang nggak pernah datang ke rumahmu. Wong wasola nyambung kan barang pedot berarti. Lah kita ini biasanya sukanya mukafaah, bukan wasola. Meskipun silang sering bilangnya silaturrohmi, silaturrohmi atau silaturrohim, tapi seringnya prakteknya mukafaatur rohim. Mukafaah ki joli-jolan. Karang bodo kowe ning nggonku ya sesuk bodo aku maring nggonmu. Karang aku mantu wingi kowe nyumbang ya sesuk nggonmu nak mantu genten tak sumbang. Nah, biasane ngono to nggih. Ya iya, karang aku wingi lara tok tileki ya sesuk kowe lara genten tak tileki. Itu aslinya mukafaah. Kalau silaturahmi wasola kuwi nyambung kuwi barang pedhot. Berarti sedulurmu sing ra tau ngetok kuwi sing tok goleki. Wingi nggonmu mantu kok dulurmu ra ngetok, iki mumpung sura parani. Engko dereni nagih. Enggak, nyambung sedulur. Sedulur-sedulur sing ora tau ngetok digoleki. Kon nyambung sedulur itu. Sum soli sil. Yang keempat adalah zur aliman, ziarahi, datangi orang alim. Kalau prakteknya datangilah guru ngajimu, terutama guru-guru ngaji yang ngajari kamu yang paling dasar sekali. Sing biyen marai aa baba, zaman cilik guru ngono Pak. Ale patah ba patah ba ta patata abata. Sekarang nggak ada model ngejo itu ya. Nah, waktu kecil saya masih gurunya gitu. Ya guru-guru yang seperti itu datangi. Tapi nak teko ya aja legeh wong-wong tok. Paling ora ya nggawa apa ngono.
Ora kita nggawa pelem sak kresek, oh nggonku panene terong ya gawake terong, panene pogung ya gawake pogung. Wong guru kiai kuwi diparani murite, ora digawake apa-apa ki ya seneng, tapi nak digawake apa-apa luwe seneng. Nak ora digawake ya ora ngarep, tapi nak ora digawake ya muridé sing dablek. Ya gitu. Ziarah ke gurunya. Nah, setelah ziarah ke guru itu adalah ud dari kata ada itu artinya tilik. Jadi nak ono sedulur sing loro tiliano. Kenapa? Ada letak rahasia. Iki jane rahasia. Nah mboten jenengan mboten kula sanjangi. Aja kandak-kandake wong. Apa rahasianya menengok orang sakit? Luar biasa. Sehari kamu baca istighfar 1000 kali belum tentu dosamu diampuni. Kamu dalam 1 bulan baca istighfar sampai 100.000 kali belum tentu diampuni. Tapi bagi orang yang menengok besuk orang yang sakit itu begitu pulang dari orang yang ditengok tadi seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah tanpa harus baca istighfar. Luar biasa toh. Wah iki sampean nak ngerti sesuk meleh tokak takok sapa meneh iki sing lara iki. Sapa meneh sing lara tak tilekane. Mesti ngono. Ha maune do keset nilai wong lara mergo ora ngerti fadilahe. Lah ini kalau saya malah kuatir, iki nak tak tambah meneh kowe linggih kesuwen kok kowe malah sing lara. Nggih, karena itu sekian saja, semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri syarifi syaril asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u bi anna ta'ana wa ta'una ya man idza arada syai'an ayyanqula lahu kun fayakun ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika man siwaka wa bi ta'atika ma'siyatika aghnina bil ilmi wa jazilna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana innaka jami'un nasi liyamin la raiba fi Allah la yukhliful mi'ad ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal wa anjilir rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifatan jamil balayat wa ziyadata fil ulumi wal aryaki wa talamid wal banat li muassasah al hadi ya Allah wa jami' asyatihi wa talamidihi fahakadha masita ila man qasatta taqabbal dana ya rabbal alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku kali hadza wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.